Kita ini bersyukur, misalnya sudah dapat gaji aja sudah matur nuwun, ya, apalagi dapat THR. Kita hari ini harus sudah mulai selesai dengan romantisme COVID. Semua berbicara ketidakpastian, semua berbicara ketidakmampuan, buang jauh-jauh itu. Hari ini kita harus membangun optimisme. Untuk moderatornya akan saya serahkan kepada Mas Gatot. Silakan Mas Gatot, terima kasih. Terima kasih sekali Mas Emir. Tadi sudah dijelaskan tentang tata tertib penyelenggaraan webinar pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat seluruh UMKM yang sudah hadir di acara webinar kebangkitan UMKM di masa pandemi ini. Dan dari daftar undangan, saya dinotif pada Kepala Dinas Koperasi UMKM dari Kabupaten Kota Sejateng DIY, Sejateng aja, nggak pakai DIY, maaf ya Mas. Ada 35 kepala dinas, selamat datang, matur nuwun sudah hadir. Nama saya Gatot Hendra Putra, tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Emir. Saya asli Semarang, Bapak Ibu, cuman memang sekarang posisinya saya karena pandemi tidak bisa pulang ini, jadi saya masih terjebak di Amerika, belum bisa pulang. Saya sebenarnya sejak tahun lalu saya sementara ada di sini karena sudah menemani istri saya yang jadi dosen sementara di sini. Jadi sementara ini saya mau berada di Amerika sambil ya mencoba merintis sama UMKM. Dan kalau usaha saya yang ada di Semarang, salah satunya adalah kami dari Iqbala Network kemarin baru saja bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM di Semarang untuk membuat heterospace di UMKM Center. Jadi kapanpun kalau Bapak Ibu ada waktu ke Semarang, mungkin bisa mampir ke tempat kami untuk bisa diskusi seputar pengembangan UMKM Bapak Ibu sekalian. Gitu, di mana heterospace ini kami banyak sekali kelas-kelas yang kita buat. Kita ada hetero business leap, ada beberapa program-program yang sekarang kita alihkan juga menuju ke online dan bisa diikuti dari mana saja. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, kalau nanti ketika berjalannya sesi, jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ketik saja di chat box. Nanti tim kita yang akan menampung, dan nanti pertanyaan yang relevan dan mungkin yang serupa nanti akan kita gabungin jadi satu dan akan saya sampaikan kepada para narasumber. Gitu. Mungkin karena waktu kita juga sedikit terbatas, mungkin sedikit perkenalan dari saya seperti itu. Mungkin yang pertama kita akan masuk ke sesinya dari Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, Ibu Dr. Anda Emma Rahmawati MPum. Ini akan membahas tentang kebijakan Dinpok UMKM dalam penguatan usaha mikro kecil di masa pandemi. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Bu Emma, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gatot, berapa di situ? Saya di sini jam 1, Bu. Jam 1 malam. Sebentar lagi sahur ya? Sekalian. Insya Allah nanti habis ini langsung sahur. Baik teman-teman semua, teman-teman UKM saya, bagaimana Anda semua, mudah-mudahan sehat ya, dan mudah-mudahan teman-teman masih diberi kekuatan untuk bertahan di era pandemi ini. Dan untuk kegiatan ini memang kita laksanakan ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 20 Mei, dan harapan kita ini menjadi momentum kita bersama bahwa setelah 3 bulan kita mengalami masa-masa yang sangat berat, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran ini kita bisa perlahan-lahan bersama-sama bisa bangkit kembali untuk menghidupkan perekonomian Jawa Tengah. Baik teman-teman, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari data kami, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah ini mendata UKM-UKM yang terdampak melalui web aplikasi kami. Setidaknya sampai tanggal 18 Mei kemarin itu ada 22.400 UKM yang menyatakan diri bahwa mereka terdampak COVID-19 ini. Dan paling banyak adalah usaha makanan dan minuman, sekitar 15.000 sendiri atau 69%. Kemudian yang kedua adalah fashion, yang ketiga adalah handicraft,
yang keempat adalah perdagangan, jasa, pertanian, dan lain-lain. Jadi memang hampir semuanya terdampak, tapi karena memang Jawa Tengah yang paling banyak adalah makanan minuman, maka yang paling banyak yang kena adalah makanan dan minuman. Kemudian kalau dilihat dari omset, ini juga turun 45% lebih, dan tenaga kerjanya berkurang 31,22%. Tapi yang hebat dari teman-teman UKM saya, Mas Gatot, ternyata meskipun mereka mengalami kesulitan, banyak dari mereka yang tidak merumahkan pegawainya. Itu hebat. Saya asli jempol. Jadi mereka masih berusaha bertahan dan mempertahankan para pegawai-pegawainya. Bahkan mereka bahasa Jawanya dilakoni utang supaya mereka tidak mem-PHK teman-temannya. Sementara di sisi lain para pengusaha besar kita melakukan PHK pada karyawannya, tapi UKM-UKM kita banyak yang tidak melakukan itu. Jadi terima kasih pada teman-teman UKM. Kemudian permasalahan yang dihadapi yang paling banyak adalah persoalan pemasaran. Kemudian yang kedua adalah bahan baku, karena memang mungkin pembiayaan, kemudian bahan baku, kemudian produksi, dan yang berikutnya adalah lain-lain. Jadi paling banyak memang pemasaran, karena kita tahu sendiri bahwa dengan turunnya perekonomian, tentu daya beli masyarakat juga semakin turun. Sementara banyak negara-negara yang juga menutup ekspor impornya, sehingga banyak dari UKM kita yang kemudian tidak bisa melakukan ekspor. Tetapi teman-teman jangan patah semangat, karena ternyata ada beberapa jenis usaha yang masih bisa ekspor. Seperti ini ada UKM usaha menengah yang furniture itu masih bisa ekspor sehari 6 kontainer. Kemudian kemarin sarung goyor itu juga masih bisa ekspor. Nah, sehingga memang kita harus bersama-sama gitu ya, bergandeng tangan teman-teman lain di pemerintah. Bagaimana kita akan nanti setelah Lebaran kita akan bersama-sama bangkit, kemudian akan mencoba melakukan penetrasi pasar yang memang mungkin bisa kita jual untuk bersama-sama kita jual produk UKM kita. Kemudian dari beberapa tadi permasalahan yang muncul, mungkin Mas Hatta ada yang 4 kuadran nggak ya? Jadi ada 4 kuadran yang bisa saya sampaikan. Jadi persoalan yang ada di UKM itu, yang pertama memang UKM itu sudah tidak bisa berproduksi dan tidak dapat memasarkan. Jadi memang tidak bisa produksi sama sekali karena uangnya habis. Dan pasti dia nggak bisa memasarkan produksinya. Yang kedua kuadrannya adalah dia masih bisa berproduksi tapi tidak bisa memasarkan. Nah, ini yang tentu nanti kita akan bantu habis-habisan untuk pemasaran ini. Kemudian kuadran yang ketiga, dia tidak dapat berproduksi meskipun sebenarnya produknya masih bisa dipasarkan. Kemudian yang keempat, dapat berproduksi dan dapat memasarkan. Nah, tentu 4 kuadran ini akan berbeda-beda kebijakan yang harus kita lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi kalau kita melihat, Mas Hatta nggak punya paparan yang berkaitan dengan program stimulusnya ya? Mas Hatta, nggak ada ya? Oke, Mas. Jadi nanti akan saya coba sampaikan nanti berikutnya. Jadi untuk program stimulus ekonomi bagi UKM dari pemerintah pusat dan daerah, kalau dari pusat teman-teman semua itu ada insentif PPH 21 sektor industri pengolahan. Jadi mungkin nanti bisa ditampilkan yang materi yang misalkan yang materi itu. Nah, jadi dari pusat itu ada 70,1 triliun insentif perpajakan kredit usaha rakyat. Jadi insentif PPH 21 sektor industri pengolahan, pembebasan PPH impor, kemudian pengurangan PPH 25, restitusi PPN pertambahan nilai, kemudian relaksasi pembayaran UKM KUR. Dan teman-teman semua berkait dengan ini, nanti minta tolong kalau teman-teman mengalami hambatan pada relaksasi untuk KUR atau kredit apapun, saya mohon teman-teman bisa melaporkan di lapor grup ya. Jadi kami akan bisa segera mengetahui dan akan kami konsolidasikan dengan teman-teman di OJK. Kemudian ada 150 triliun pemulihan ekonomi. Ini untuk antara lain untuk yang kebijakan non fiskal, kemudian kebijakan moneter dan sektor keuangan, termasuk untuk pemulihan ekonomi 1,9 juta usaha ultra mikro dan mikro melalui PNM Mekar dan Pegadaian. Jadi
ini sudah ada untuk 1,9 juta ultramikro mikro yang akan disalurkan untuk teman-teman ultramikro dan mikro. Nah, untuk yang Pemprov yang saat ini sudah dilakukan, sedang dan proses dilakukan, yang pertama adalah bantuan sosial bahan baku untuk produksi bagi 10.000 UKM. Jadi teman-teman UKM makanan kecil yang ada di sini, yang mungkin belum masuk mendapatkan akses bantuan bahan baku untuk produksi, bisa menghubungi teman-teman kabupaten. Kami baru membuka tahap pertama ini sekitar 3.900 orang. Target kami adalah untuk 10.000. Jadi silakan teman-teman semua yang mungkin belum terdaftar dan belum mendapatkan akses pada program bantuan ini untuk UKM makanan kecil ya, jadi snack, kemudian yang mungkin gorengan-gorengan, kita memberikan bantuan bahan baku berupa telur, tepung, gula pasir, minyak atau margarin. Jadi kalau pilihannya adalah kalau nggak minyak ya margarin. Jadi 4 item yang akan kita bantukan, kecuali yang untuk gorengan kita bantuannya adalah tepung dan tepung dan minyak. Nah, jadi itu yang untuk bahan baku. Yang kemarin sudah adalah masker, kemudian juga subsidi bunga untuk koperasi. Dan kami juga melakukan terus pendampingan untuk teman-teman UKM yang terdampak. Nah, untuk kemudian pasca ini dalam pemulihan ekonomi, kami memang sudah menyiapkan kegiatan untuk mendukung pasar bagi teman-teman UKM. Di antaranya kami sedang melakukan kerjasama dengan Bukalapak, dengan beberapa marketplace, dan kami sedang membangun marketplace sendiri untuk teman-teman teman-teman UKM yang nanti akan kami bantu untuk mendorong pemasarannya. Juga melalui medsos-medsosnya di Herdnatus Koperasi UKM, kami akan terus bantu teman-teman untuk memasarkan produk-produknya. Kemudian untuk pembiayaan, selain melalui KUR, PNM, dan juga Pegadaian, kami juga bersama Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah sedang merancang Basnas Microfinance. Ini yang rencananya nanti maksimal masing-masing orang 5 juta sebagai modal, dan nanti itu kredit tanpa bunga. Nah, tapi ini yang tentu akan sangat meringankan bagi teman-teman UKM. Saya sudah minta pada teman-teman kabupaten untuk mulai kita mendata, akan kita diskusikan dengan Basnas bagaimana mekanismenya ke depan. Nah, jadi itu sebagian yang kita upayakan untuk mendorong membantu teman-teman di UKM. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan teman-teman UKM semua, saya tahu bahwa teman-teman paling tidak membutuhkan teman bicara dalam masa-masa seperti ini, maka Balapkop kami ini setiap minggu membuka kelas online. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengikuti melalui YouTube. Kita akan juga rancangkan untuk webinar dan seterusnya. Kita akan undang tenaga-tenaga ahli yang bisa Bapak Ibu ajak bicara dalam kondisi seperti ini. Kira-kira kalau menghadapi krisis seperti ini, usaha saya harus seperti apa dan sebagainya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Kami juga akan dengan Bapak Gubernur akan melakukan endorsement beberapa produk UKM oleh Bapak Gubernur melalui televisi, jadi melalui shopping trip Ganjar. Ini yang akan kita lakukan, dan Pak Gub sudah mau. Nanti kick off-nya ada di warung SRC, Sampurna Retail Community. Jadi kita akan kampanyekan belanja di warung tetangga. Itu yang beberapa yang akan kita lakukan. Termasuk kami juga mendorong, mumpung ada teman-teman di Dinas Kabupaten Kota Jawa Tengah, kalau memungkinkan ada insentif pajak daerah gitu ya, selama yang warung-warung dan sebagainya itu mungkin ada diskon atau apa, itu monggo nanti seperti Kota Semarang kan sudah juga melakukan diskon. Nah, jadi mungkin teman-teman kabupaten yang lain silahkan bisa melakukan diskon untuk teman-teman UKM kita. Kemudian yang berikutnya kita juga akan melakukan mendorong untuk wirausaha pemula. Untuk wirausaha pemula bagi teman-teman yang kena PHK, kami juga akan menyiapkan program wirausaha pemula. Kemudian kami juga bekerjasama dengan Gojek kemarin mendorong teman-teman Gojek ini untuk melakukan online untuk pedagang pasar, tapi juga bisa untuk makanan minuman yang lain. Jadi tidak hanya makanan minuman yang siap saji, tapi juga bisa snack-snack. Jadi kami sudah bicara dengan Gojek, kami lagi minta supaya kurasinya nggak terlalu lama. Nah, kalau lama keburu UKM-nya mati, kan begitu. Nah, jadi itu. Kemudian yang berikutnya,
kami juga akan fokus kepada sentra-sentra UKM karena di sana banyak orang dan banyak kerja yang dari sana, sehingga kami juga akan fokus pada sentra-sentra UKM yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang akan kita lakukan selama tahun 2020 nanti setelah masa pemulihan pertama, dan nanti juga pada tahun 2021. Pak Gub rencananya juga akan mencanangkan bahwa APBD 2021 adalah APBD pertolongan. Jadi nanti memang fokusnya pada usaha mikro dan usaha kecil dan serta ultra mikro. Ini yang akan jadi fokus Bapak Gubernur tahun 2021. Nanti teman-teman tolong bisa menyampaikan sebanyak-banyaknya masukan kepada Bapak Gubernur sehingga ini bisa menjadi bahan kami untuk perencanaan di tahun 2021. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Gatot. Kami bisa beralih pada teman yang lain. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma. Penjelasannya tadi tentang kebijakan Dinkop dan kebijakan pemerintah secara umum mungkin terhadap bagaimana kita menghadapi pandemi ini. Ada beberapa yang saya highlight di sini bahwa dengan kondisi market yang turun omsetnya rata-rata sampai dengan 45%, tapi salah satu semangat yang perlu di-highlight adalah teman-teman UMKM banyak yang masih berusaha untuk terus mempertahankan pegawai, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, dan ini sesuatu yang layak diapresiasi. Oleh karena itu dari pemerintah banyak sekali tadi upaya-upaya yang sedang dilakukan, dari insentif pajak, ada relaksasi KUR, terus kemudian ada bantuan langsung untuk bahan baku, pendampingan UMKM terdampak, terus dari Balatkop kita juga mengadakan kelas online di setiap minggunya juga ada, terus kemudian ada beberapa program-program juga yang dijalankan yang harapannya ini bisa diakses langsung nanti sama teman-teman. Dan untuk Bapak Ibu sekalian juga nanti ketika Pak Ganjar nanti hadir bareng sama kita, mungkin kalau ada masukan dan ada pertanyaan nanti bisa mulai dicatat dari sekarang ya. Jadi nanti mungkin bisa langsung diajukan ke Pak Gub. Nanti syukur-syukur bisa langsung ngobrol dengan Pak Gub. Nanti kita lihat ketersediaan waktunya beliau. Sekali lagi mungkin terima kasih atas pemaparan dari Bu Emma. Untuk untuk pemaparan tadi saya pikir cukup jelas. Setelah ini mungkin saya akan langsung dulu untuk ke narasumber kita yang kedua. Ini kalau tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah, nah kali ini mungkin kita sebagai pebisnis, kita sebagai pengusaha UMKM, bagaimana kita harus bersikap mungkin untuk menghadapi pandemi ini, tips dan triknya tentang mungkin tentang bagaimana kita lebih kreatif bisa menghadapi ini. Ini akan ada materi tentang kreatif bisnis strategi saat pandemik dari konsultan bisnis dan aktivis pemberdayaan ekonomi dengan Bapak Bio Hadikesuma. Monggo, silakan Mas Bio. Oke, terima kasih Mas Gatot, Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat siang semuanya. Ya, saya kira tadi saya mendengar pemaparan dari Bu Emma cukup menarik sekali karena satu hal yang saya garis bawahi adalah tentang bagaimana para pejuang UKM yang ada di Jawa Tengah itu berusaha untuk tidak merumahkan para karyawannya, dan menurut saya ini adalah satu hal yang bisa nanti akan menjadi sebuah kekuatan ketika teman-teman menggunakan kreatif bisnis strategi yang akan saya bawa. Oke, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hari ini saya akan sedikit sharing terkait tentang apa yang sebenarnya kami lakukan kepada UKM binaan kami. Kebetulan di tahun ini kami memiliki ada sekitar 10 UMKM yang memang kami berikan perhatian khusus untuk kita scaling up. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan ketika adanya COVID, ketika yang lain mengalami penurunan omset, justru rata-rata UMKM kami yang tersisa dari program ini ada 5, rata-rata mengalami peningkatan bisa sampai 2-3 kali lipat. Jadi apa yang saya akan sharing ke teman-teman hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan monggo silahkan nanti habis ini kita pasti akan bisa diskusi lah, baik di forum ini bersama Balatkop atau mungkin japri ke saya. Oke, boleh di next Mas. Adminnya boleh di next, saya punya ini. Oke. Nah, baik. Oke, next saja. Kita udah bahas semuanya. Dunia sudah merah semua, sudah kena COVID ya.
dan kemudian dampaknya sudah terjadi. Tapi pertanyaan saya langsung begini saja, Bapak Ibu, sebenarnya apa sih yang bisa kita jadikan pelajaran dari adanya COVID hari ini? Next aja Mas, ke double slide-nya Mas. Ya. Jadi pertama yang mungkin harus kita perhatikan adalah bahwa COVID hari ini membuat semua tidak nyaman. Anda pengusaha, saya juga pelaku usaha, dan usaha saya juga saya harus mengistirahatkan sementara 14 orang tim kami, ya. Nah, tapi satu hal yang saya coba ambil pelajaran bersama tim kami dan para mentor yang ada di Biohadikisma Management Training adalah bahwa jika tahun lalu Presiden mengatakan bahwa kita akan memasuki industri 4.0, bagi kami adalah di saat COVID seperti ini mau tidak mau, siap tidak siap, entah Anda generasi X, Y, Z atau generasi apapun, mau tidak mau kita harus mulai melek dan harus sadar, harus berpartisipasi bahwa ini adalah timing atau momen di mana dunia memaksa kita untuk masuk ke 4.0, ya. Jadi bagi yang ada alasan gaptek dan segala macam, pilihannya hanya 3, Anda bertahan, ya, atau mati sekalian, atau malah kita banting setir dari bisnis yang kita punya, ya. Nah, jadi di 4.0 ini teman-teman sekalian yang perlu harus perhatikan, mulai membiasakan diri membangun yang namanya komunikasi dan koordinasi. Jadi selama ini mungkin kalau kita perhatikan teman-teman sekalian melakukan koordinasinya secara offline mau tidak mau dipindahkan secara online. Begitu juga tentang pemantauan monitoring, ya. Nah, tadi Bu Emma juga sudah cerita bahwa bekerja sama dengan beberapa marketplace besar di Indonesia, ya. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus melakukan pembelian ataupun pengadaan secara online. Jadi welcome to the 4.0 industry, kalau saya katakan seperti itu, ya. Nah, kemudian selama COVID ini apa saja hikmah yang bisa kita ambil, ya. Dari beberapa UMKM yang kami coba bina, kita coba diskusi, ya. Pertama adalah di saat COVID seperti ini, waktunya kita untuk melihat kembali apakah tren bisnis kita ini adalah sebuah tren bisnis yang sangat gampang terkena dengan dampak krisis, ya. Contohnya adalah ketika teman-teman sekalian mungkin jualan yang sifatnya offline di pinggir jalan, dengan adanya krisis seperti ini mau tidak mau harus di rumah. Nah, coba untuk berpikir mengubah tren bisnisnya. Kemudian adalah terkait tentang pemasukan kita yang tidak jelas di bulan-bulan seperti ini, 3 bulan terakhir terutama. Ini waktunya kita untuk mutar otak tentang apa sih yang saya punya di dalam bisnis saya yang bisa menjadi revenue generation. Artinya adalah apalagi nih di bisnis saya yang saya bisa jadikan itu duit. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman sekalian selama ini punya mesin jahit, ya, kemudian hanya untuk bikin baju. Ternyata ketika di saat COVID seperti ini, Anda juga membuat yang namanya masker, ya. Kemudian habis itu ternyata ada hal lain yang bisa Anda lakukan, apa itu? Menerima orderan untuk buat masker sendiri. Jadi bukan hanya membuat orderan masker untuk diri sendiri, tapi juga menerima. Artinya adalah kita juga masih bisa menggunakan jasa jahit sebagai revenue generation kita. Nah, yang paling menarik adalah COVID di saat seperti ini itu menciptakan sebuah perubahan besar di behavior dan psikologi setiap orang. Saran saya adalah coba kita mapping, dan kalau dulu ada istilah bahwa dunia sudah semakin tua, orang sudah makin malas-malasan, artinya ini saya katakan benar, orang lebih banyak sekarang di rumah, artinya bukan bermalasan, tapi karena memang diarahkan oleh COVID itu sendiri untuk kita harus di rumah. Nah, yang paling penting untuk teman-teman UMKM adalah pelajari tentang pentingnya arus kas. Jadi beberapa UMKM kami yang mati, seperti kata Bu Emma tadi, karena memang udah nggak punya duit lagi. Kenapa nggak punya duit? Karena setiap perjalanan bisnisnya lupa nabung, ya. Belajar dari pengalaman ini, mulailah untuk menabung untuk perjalanan kita ke depan, ya. Nah, kemudian habis itu rencana bisnis, stok bahan baku, kualitas produk, sama layanan cepat tanggap. Saya harap itu bisa menjadi sebuah concern teman-teman untuk diperbaiki dan untuk diupdate. Dan kalau tadi saya perhatikan di tayangan layar monitor ini, banyak teman-teman berasal dari generasi X. Saya sampaikan ya ini tantangan kita dari generasi terdahulu gitu ya. Nah, kemudian yang paling menarik, apa yang kami lakukan selama ini, mungkin sedikit tips buat teman-teman sekalian.
kepada beberapa UMKM kami, termasuk yang tergabung di Jogja Business Lab, kami memberikan saran untuk melakukan hal basic tentang marketing. Apa itu? Ya, hal basic tentang marketing adalah mengembalikan teman-teman semua ke daftar nama. Jadi mulai dari sekarang kumpulkan semua daftar nama teman-teman, japri, tawarkan produk kita. Karena kalau kita nggak melakukan itu, hanya berharap dari online nggak bisa. Kita juga harus bergerak. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi saya punya slide di sini, nanti bisa di-share mungkin oleh admin. Ya, saya tidak akan panjang tidak akan terlalu banyak berbicara di slide. Nah, satu lagi yang saya akan garis bawahi adalah saat ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya yakin sudah pernah dan sering ikut pelatihan bersama dinas ya, baik itu provinsi maupun kabupaten. Nah, di saat krisis ini ada beberapa tipikal usaha yang mereka akhirnya itu membuat sebuah produk-produk baru. Ya, saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman sekalian, Anda sudah punya brand, ya, Anda sudah punya nama. Pastikan diversifikasi yang dilakukan di dalam bisnisnya itu jangan terlalu jauh dari core bisnis. Ya, diversifikasi seperti apa? Ini saya punya satu slide tentang diversifikasi vertikal dan horizontal. Ya, mungkin bisa ditampilkan untuk next ya, Mas. Nah, ada UKM kami di Yogyakarta, dia punya usaha makanan, harus tutup, akhirnya dia membuat masker. Nah, bagi saya ini adalah sesuatu yang bisa ngerusak brand Anda. Ya gimana lagi, Mas? Kita mau bertahan hidup. Iya, betul. Tapi artinya adalah ketika teman-teman ingin membuat sebuah brand baru, tolong usahakan jangan sampai membuat sebuah produk baru, jangan sampai itu merusak brand Anda. Monggo silakan mau dipakai nama apa kek atau brand baru kek, terserah. Tapi ingat, jangan sampai ngerusak orang. Kalau mengenal bio si tukang sayur, tiba-tiba besok bio si tukang masker, itu nggak lucu ya. Ada beberapa contoh yang bisa teman-teman perhatikan terkait tentang diversifikasi ya. Ini ada yang secara vertikal dan ada yang horizontal. Contohnya adalah fashion. Gimana, Mas, cara kami untuk bertahan di saat seperti ini? Oke, fashion bisa melakukan diversifikasi. Apa itu? Dengan bikin masker yang fashionable. Jadi nggak sembarang masker gitu loh, ya. Tetap core bisnisnya adalah fashion. Kemudian kayak frozen food. Apa nih yang bisa saya lakukan? Oke, kita masuk ke bahan baku. Bahan bakunya itu di frozen kan, ya. Misalnya apa? Jual jahe dalam kemasan kayak atau apa gitu. Oke, next, Mas. Nah, ini ya yang saya perhatikan di beberapa UMKM kami ya. Ada yang usahanya snack itu awalnya bikin keripik, tiba-tiba dia lari ke bolu. Padahal keripik dan bolu itu core-nya berbeda, meskipun sama-sama makanan ya. Jadi jangan sampai ngerusak brand teman-teman sekali lagi. Ada lagi yang saya temukan pengrajin kayu, furniture, ikut-ikutan latah bikin masker. Ini kan nggak lucu gitu loh. Ya, oke, next, Mas. Nah, ini pesan saya untuk teman-teman sekalian, bicara tentang strategi, boleh melakukan strategi apapun, tapi jangan pernah membuat hancur bisnis Anda, don't harm your brand, ya. Jadi kenali benar teman-teman sekalian tuh core bisnisnya apa. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, COVID memaksa kita untuk membuat untuk kita kembali memikirkan tentang bisnis kita kembali. Jadi kenali tentang core bisnis, ya. Kemudian yang kalau bicara core bisnis, kita harus lihat kategori dan produk industri dari bisnis kita itu seperti apa gitu. Oke, next, Mas. Next lagi nggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, ini buat teman-teman sekalian, saya singkatkan saja. Kreatif strategi itu adalah beberapa strategi yang harus Anda miliki, yang harus kita miliki. Itu kembali lagi nomor satu adalah vision atau core bisnisnya kita. Nah, yang paling penting bicara tentang strategi kreatif itu akan berbicara tentang bagaimana memperkenalkan, bagaimana mengkomunikasikan apa yang kita punya. Ya, saran saya ketika lagi COVID seperti ini, banyak teman-teman di luar sana yang mereka nggak ada kerjaan, coba cari orang-orang yang punya kemampuan menjadi content writing, ya. Kemudian ada yang punya kemampuan sebagai creative director dan ataupun art director yang bisa membantu kita, mengarahkan kita untuk membuat entah itu iklan, entah itu adlibs, entah itu poster, atau mungkin membangun membangun brand awareness ya keluar
ya, kepedulian orang mengenal tentang produk kita itu juga penting sekali. Karena memang di UMKM yang kami dampingi selama 2 bulan terakhir, kami memang tidak membuka konsultasi, kecuali setelah hari ini kita buka, karena kami menantang diri kami untuk membuktikan bahwa orang-orang yang berada di kami harus bisa survive atau malah lebih baik di saat COVID, dan alhamdulillah yang dilakukan seperti itu. Jadi kolaborasi itu penting, ya. Kemudian yang paling menarik adalah kita harus menetapkan apa nih indikator yang harus saya capai gitu ya. Nah, oke, next Mas. Kreatif strategi, ya, itu bicara tentang branding. Branding adalah how to brand, how to deliver your brand, adalah bagaimana membangun komunikasi kepada teman-teman sekalian. Ada yang bilang, Mas, saat ini saya kesulitan pemasaran dan segala macam. Oke, pemasaran mungkin bisa kita bantu, ya. Tapi bagaimana membuat orang, mengarahkan orang untuk melihat apa yang kita punya, itu kan menjadi sebuah PR. Makanya kenapa butuh ada kreatif strategi, ya. Nah, ini saya punya di slide selanjutnya ada 12 pertanyaan dalam kreatif strategi. Monggo nanti Anda pelajari, bisa ditanyakan ke saya, ya. Besok Jumat saya live di Instagram, kita bisa lanjut ngobrol lagi, ya. Nah, yang paling penting adalah ketika nanti teman-teman membangun kreatif branding strategi, gunakan beberapa hal penting. Pertama adalah gunakan humor. Saya masih ingat itu di Klaten, bagaimana dia membangun branding seorang kehidupan masyarakat Jawa dengan seorang nenek-nenek, dan itu cukup viral. Itu menurut saya menarik, apalagi ketika itu ada dikasih bumbu produk gitu ya. Nah, itu akan membantu penjualan dan segala macam, atau minimal mengingat teman-teman sekalian. Oke, Jumat saya jam 3 Mas, nanti bisa lihat di websitenya bioharikesemua.com. Next Mas, double next slide ya. Oke, satu lagi, next sekali lagi ya. Nah, terakhir yang merah ini, ada yang merah, slide merahnya Mas. Oke, nah ini catatan saya buat teman-teman sekalian, kita lagi krisis, sadar atau nggak sadar, ini adalah bahagian dari seleksi alam, adalah evolusi. Jadi kalau kita nggak kuat, kita akan tergerus. Kalau kita kuat, kita bertahan. Saya cukup optimis bahwa sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, tapi nanti kalau secara di dalam forum besar ini mungkin saya nggak bisa ngasih clue secara general. At least kita bisa ngobrol one on one atau nanti bersama para mentor-mentor yang bisa yang dimiliki BHMTC yang bisa kita ajak ngobrol. Nah, oke. Penutup dari saya ya. Jadi ada pertama adalah 3 pilihan hari ini yang terjadi. Next slide Mas. Ya, buat teman-teman sekalian, bahwa bisnis kita mati, atau kita bertahan, atau kita pivot. Pivot adalah keluar dari bisnis itu dan bikin bisnis baru. Nah, bagi teman-teman sekalian, apapun pilihan Anda, pertama adalah retargeting, diversifikasi, dan kolaborasi. Tadi yang disampaikan oleh Bu Emma benar sekali. Ada kolaborasi dengan Gojek, ada kolaborasi dengan dengan marketplace, itu menarik ya. Nah, next Mas. Oke. Ini sebenarnya agak sedikit terlambat ya. Ini akan saya sampaikan ke teman-teman. Ini beberapa hal yang kami lakukan untuk UMKM kami ya. Yang kami lakukan di Jogja, akhirnya kegiatan offline dan online kita jadikan ke dalam platform 4.0 ya. Nah, untuk teman-teman sekalian ini menarik kalau misalkan 3-4 bulan ke depan masih ada work from home, karena saya ingat di Banjarnegara, waktu saya ke Banjarnegara itu banyak yang jagoan wedding ya. Saya lagi berpikir kenapa nggak diadakan acara wedding online aja gitu ya. Itu menarik itu. Jadi ijab kabul segala macam dibikin, itu salah satu bentuk diversifikasi ya. Nah, next akan langsung ke materi berikutnya dari Bapak Ois Al-Kharani, MMPSI, tentang bagaimana kita bisa memotivasi diri kita. Mungkin materinya tentang achievement motivation dari Pak Ois Al-Kharani, Ketua HIMSI Jawa Tengah, yang merupakan pendukung utama terjadinya webinar pada hari ini. Sudah siap mungkin Pak Ois? Bisa kita langsung? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya, semoga tetap sehat ya. Saya menghemat waktu saja karena waktunya sudah mepet, tetapi saya akan lihat pada poin-poinnya. Silahkan slide-nya.
Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengar pemaparan ya secara lengkap ya dari awal, bahkan data yang terakhir tadi Pak Ganjar sudah luar biasa memberikan motivasi. Saya akan bicara mengenai mindfulness dalam berwirausaha. Kenapa kita bicara mengenai ini? Karena ini penting dan supaya bisa meminimalisir kecemasan kita di dalam berbisnis. Saya memberikan asumsi seperti ini. Jadi saya anggap Bapak Ibu semuanya itu berwirausaha, artinya sudah memiliki usaha, baik usaha utama maupun sampingan. Pasti kalau Bapak Ibu memiliki usaha, pasti sudah mempertimbangkan sikap mental berwirausaha. Saya asumsikan Bapak Ibu memiliki hal ini, sehingga Bapak Ibu sudah berani mengambil resiko, pasti pantang menyerah, cerdas secara emosi, spiritual, ya memiliki jejaring dan lain sebagainya. Saya lanjut. Nah, ini yang saya coba tekankan, ya. Dinamika psikologi ketika kita berwirausaha di masa pandemi ini. Kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Semuanya terdampak. Tadi sudah diberitahukan semua bidang usaha apapun itu pasti terdampak. Baik usaha mikro, usaha kelontong, usaha rumah tangga, dan semua usaha itu mereka terdampak. Nah, kondisi yang saat ini terjadi adalah supaya kita bisa fokus kepada kondisi saat ini dan kita berdamai dengan kondisi saat ini. Sehingga kita tidak mengalami efek yang parah, misalnya tadi sampai orang mengalami trauma tidak berbisnis lagi. Dia apatis dengan usahanya. Dia berpikir mengenai hal-hal yang negatif terhadap usahanya, ini tidak memungkinkan. Ini kondisi kalau orang mengalami distress, ya. Ini efeknya adalah orang akan berpikir sinis dan negatif. Apa yang kita dorong supaya pengusaha atau pelaku usaha UMKM bisa fokus kepada eustress, artinya dia berpikir positif. Yuk nerima apa yang kondisi kita jalani saat ini. Kalau misalnya berkurang, semuanya juga berkurang. Toh kita masih tahu ada bulan depan, toh kita masih ada tahun depan dan segala macam. Ini yang kita dorong. Saya lanjut, ini saya lewati ya. Kemudian apa mindfulness? Kenapa kita berpikir, kenapa kita menawarkan mindfulness? Supaya ketika kita menjaga usaha itu dengan gembira, tidak dengan distress. Karena justru kalau kita distress, maka yang muncul adalah pesimis. Tadi sempat disebutkan Pak Ganjar, kita menjadi tidak ada solusi. Solusinya adalah kita selalu menerima uluran tangan. Harus dengan modal, harus dibantu orang lain dan segala macam. Pastinya ketika kita usaha, apalagi kita sudah punya usaha misalnya dalam waktu 1 tahun sampai 3 tahun bahkan ada yang lebih, mestinya kita sudah bisa mengatur cash flow dengan baik. Kita sudah punya tabungan. Makanya tadi saya bersyukur di Jateng banyak UMKM yang mereka tidak merumahkan karyawannya. Padahal kalau tadi pengalaman Pak Ganjar disebutkan bahwa kita ini bersyukur, misalnya sudah dapat gaji aja sudah matur nuwun, ya, apalagi dapat THR. Ini cara pandang yang baik supaya kita selalu berpikir positif. Kemudian apa mindfulness? Saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk menjaga kesadaran penuh. Ya, kita berpikir saat ini, kita tidak mengawang kepada masa lalu maupun masa depan. Ini yang saya akan gambarkan Bapak Ibu seperti ini. Saat ini, misalnya di usia kita 30 tahun, 25 tahun, 45 tahun, asumsikan adalah kita ini punya masa usia 90 tahun. Saya perpanjang, boleh 100 tahun, boleh Anda berimajinasi berapapun. Usia lahir kita 0 tahun. Fokus kita adalah selama ini kalau kita memikirkan masa pandemi itu seolah-olah kita mengawang masa depan. Masa depannya seperti ini. Terus usaha saya bagaimana ya? Terus apakah usaha saya akan berjalan ya? Kondisi ini sepi. Terus bagaimana saya nanti menggaji karyawan saya ya? Terus bagaimana saya membayar cicilan utang saya? Padahal saya masih punya cicilan jatah utang itu sampai 10 tahun misalnya.
Nah, justru efek-efek ini, pikiran mengawang masa lalu itu menjadikan kita justru mengalami distress. Kalau kita tidak mengelola, justru kita akan mengalami kondisi emosi yang negatif. Termasuk juga ketika kita berfokus pada masa lalu. Adanya masa pandemi ini bisa jadi kita punya pengalaman masa lalu yang buruk. Atau kita tidak punya pengalaman tetapi mendengarkan cerita. Wah, dulu saya pernah usaha seperti ini tuh gagal loh. Kalau cash flow Anda seperti ini pasti Anda tidak bisa melanjutkan usaha. Nah, ini emosi-emosi ini menjadikan negatif. Nah, ini yang perlu kita hindari. Kenapa begitu? Kenapa saya mengajak kepada fokus kepada saat ini? Karena coba ilustrasi ini. Kalau kita berpikir kepada masa depan, coba 1 detik yang lalu itu adalah masa lalu. 1 detik yang lalu itu adalah masa lalu. 1 detik yang lalu itu adalah masa lalu. Tanpa berpikir kepada masa lalu, ternyata kita sudah sampai kepada masa depan. Artinya, kalau Bapak Ibu fokus kepada saat ini, kondisi saat ini, berdamai dengan keadaan saat ini, tanpa sadar Bapak Ibu sudah meninggalkan masa lalu dan Bapak Ibu sudah menuju kepada masa depan. Ilustrasi ini supaya memudahkan Bapak Ibu tidak mengambil energi negatif di depan maupun di belakang. Saya lanjut, ini penerapannya, mungkin nanti bisa dibaca saja karena waktunya. Ya, berpikir positif, apresiasi hasil usaha, menerima kenyataan apa adanya, kemudian memiliki pemikiran terbuka, bersikap toleran pada perbedaan. Ini penting ya, saya tekankan. Kenapa Bapak Ibu? Kebanyakan ketika kita mendapatkan telekonseling dari masyarakat khususnya di Jateng, rata-rata mereka justru mengalami distress bukan karena apa-apa, justru karena memikirkan hal-hal yang tidak penting. Contoh, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan informasi. Misalnya, pemerintah pusat melonggarkan lockdown ini, misalnya contoh saja PSBB. Pemerintah daerah dia menekankan PSBB. Sebetulnya itu bukan urusan kita, tapi justru kita itu banyak membahas hal-hal yang tidak penting, sehingga di otak kita itu malah jadi banyak beban. Dan distress itu justru muncul karena kita yang justru menarik informasi negatif. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya sudah, biarkan saja, bukan ranah kita untuk memberikan penilaian. Apa yang harus kita lakukan? Fokus pada saat ini. Nah, ini prakteknya Bapak Ibu. Saya ingin mengajak sejenak ya, semoga ini jadi bekal kita supaya kita bisa fokus kepada kondisi saat ini. Minimal kita bisa meminimalkan kecemasan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu silahkan duduk sejenak, duduk, rileks ya. Saya hanya ingin Bapak Ibu fokus kepada kondisi saat ini. Fokuslah kepada nafas ya. Sekarang Bapak Ibu diam, bisa pejamkan mata. Abaikan suara-suara yang ada. Bapak Ibu abaikan saja. Misalnya ada suara noise, suara air ya. Kemudian ada suara anak kecil, biarkan saja. Bapak Ibu tidak perlu memberikan penilaian apapun, biarkan. Tapi Bapak Ibu fokus kepada nafas Bapak Ibu. Bapak Ibu bernafas, tarik, keluar. Bapak Ibu bisa mengikuti, fokus kepada nafas dengan fokus kepada nafas yang naik turun. Naik, turun, ikuti saja Bapak Ibu, rasakan. Naik, turun, diam, tidak usah berpikir apapun. Kalau ada lintasan-lintasan pikiran yang liar, biarkan. Fokus kepada nafas, naik, turun, naik, turun, gitu. Ya, fokus, cukup ya. Bapak Ibu bisa lakukan itu, bisa memberikan waktu 3 menit, 5 menit setiap hari, cukup fokus kepada kondisi. Ya, sebenarnya sesinya akan banyak, tetapi karena waktu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan informasi bagaimana caranya kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan layanan psikologi dalam telekonseling secara gratis. Saya akan berikan informasi, nanti flyernya bisa dibagi. Jadi HIMSI Jateng sejak 23 Maret
telah merilis flyer mengenai layanan telekonseling gratis, ya, gratis sejak 23 Maret. Nah, ini sudah yang batch kedua. Ya, Bapak Ibu nanti bisa kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya layanan ini, bisa telepon jam berapapun, tapi kelihatannya ada jam panduan karena ada administrasi. Administrasi artinya Bapak Ibu harus kontak person. Itu yang pertama. Yang kedua, ini daftar-daftarnya, ya nama-namanya nanti akan bergantian. Yang kedua, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan konseling 119 extension 8. Ini layanan psikologi untuk sehat jiwa, disebut Sejiwa. Ini di launching tanggal 29 April ya oleh staf khusus Presiden Pak Muldoko bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Kementerian Sosial, ya, PT Telkom, PT Infomedia. Ini Bapak Ibu bisa akses secara nasional ya, secara online dan nasional. Ya, ini berlaku nasional. Bapak Ibu bisa telepon ke 119 extension 8. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa mengukuhkan silaturahim, karena menurut hemat kami, kalau kita mau sehat secara fisik, ya jiwanya juga harus sehat. Bisnis apapun kalau kita lakukan dengan kondisi pikiran yang positif, kelapangan dada, kesehatan fisik, kesehatan jiwa, maka bisnis akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ngobrol aja dengan Pak Gub mungkin. Monggo silakan untuk admin kalau Pak Gubernur sudah siap untuk bergabung. Siap, masih persiapan tampaknya Mas Gatot. Ya. Belum nampak di sini. Oh, oke. Ya, mungkin sementara saya tadi review sedikit lagi ya sambil menunggu Pak Gub sebentar dari pemaparannya Mas Bio tadi, bahwa jangan sampai, salah satu yang saya highlight juga tadi ya, bagaimana kita kalau kita pengen bersiasat untuk berdiversifikasi itu jangan sampai mengorbankan brand kita gitu. Jangan tiba-tiba kita jualan makanan kecil terus brand yang sama kita gunakan untuk jualan masker gitu misalnya. Mungkin itu harus perlu kita pikirkan ulang gitu. Kita jangan sampai melupakan core bisnisnya kita gitu. Dan juga lebih penting juga buat kita untuk menjaga pertumbuhan bisnis kita adalah salah satunya dengan kita harus menetapkan indikator yang harus kita capai selama pandemi ini seperti apa. Dan terutama setelah itu kita juga harus menyadari bahwa krisis ini adalah seleksi alam. Jadinya kalau memang kita insya Allah mampu bertahan di sini, bahwa kita adalah usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang terpilih untuk bisa bertahan gitu. Sebentar saya tunggu ya. Oke, Pak Gub mungkin sudah siap bisa bergabung dengan kita. Oke, apakah mendengar suara saya? Ya. Jelas. Selamat siang Pak Ganjar. Ya, selamat siang. Selamat siang Pak Ganjar. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kita di sini. Saya yakin bahwa teman-teman UMKM dari seluruh Jateng ini sedang menunggu-nunggu kesempatan untuk bisa ngobrol langsung dengan Pak Gub. Di sini bagaimana kabarnya Pak Ganjar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Monggo mungkin dari kalau sebenarnya saya sendiri juga udah menyimpan banyak sekali pertanyaan nih Pak. Ini makanya saya bela-belain begadang Pak. Saya dari sini saya posisinya lagi di Amerika ini Pak. Jadi belum bisa pulang karena pandemi, mengikuti arahan dari Bapak. Jadi saya masih bertahan di sini. Tapi ini saya bela-belain begadang Pak sambil nunggu sahur sekalian. Saya ada beberapa pertanyaan juga nanti yang sudah saya siapkan, dan teman-teman juga sudah menyimpan beberapa pertanyaan di sini gitu. Dan terutama kita ini sebenarnya butuh motivasi. Bagaimana kita bisa menghadapi new normal ini. Mungkin ada wejangan-wejangan mungkin dari Pak Ganjar untuk kami UMKM ini. Monggo Pak Ganjar. Ya, terima kasih Mas Gatot dan semua teman-teman. Di Amerika jam berapa ini? Saya jam 2 kurang 15 Pak.
lelean ya, wis ora apa-apa melirik-melirik sithik. Sekalian nunggu sahur, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang di Indonesia, selamat dini hari di Amerika dan di beberapa tempat yang lain. Saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya dan penuh semangat. Saya ingin memberikan highlight saja pada apa sih mimpi kita pada kondisi hari ini, wabil khusus untuk UKM kita. Kalau saya khususkan lebih kecil lagi pada usaha kecil dan mikro. Nanti kita boleh membuka sesi tanya jawab. Maka kira-kira begini, kita hari ini harus sudah mulai selesai dengan romantisme COVID, dalam arti semua berbicara kesedihan, semua berbicara ketidakpastian, semua berbicara ketidakmampuan, buang jauh-jauh itu. Hari ini kita harus membangun optimisme. Saya melihat dan selalu sampaikan dalam webinar-webinar saya bahwa begini, awal-awal terjadi COVID itu ada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang sisi kesehatannya. Dokter siap nggak? Tenaga kesehatan siap nggak? APD siap nggak? Maka geger-gejek semuanya bicara hazmat sulit, masker tidak ada, harga masker melambung, terus kemudian pabrik ternyata tidak bisa suplai, dan itu kemudian menjadi problem yang waktu itu agak sistemik begitu. Sehingga Presiden turun tangan, kita diajak rapat terbatas, perusahaan-perusahaan diambil alih untuk dipaksa memproduksi produk-produk yang bisa mendukung dunia kesehatan kita. Riset-riset didorong agar bisa menciptakan peralatan yang cepat. Aikman diminta untuk memproduksi vaksin bersama Rumah Sakit Angkatan Darat termasuk dengan Bio Farma. Beberapa perguruan tinggi dilibatkan untuk membuat alat-alat kesehatan. Sebenarnya ini tindakan cepat yang menurut saya bagus banget. Itu urusan yang ada di kesehatan. Dengan ekses-ekses, ada yang perawat meninggal ditolak, terus kemudian jenazah ditolak, itu awal-awal yang kira-kira memang kita panik. Saya kira gelombang itu yang pertama sudah mulai dikelola dengan baik. Nah, hari ini masuk pada gelombang kedua, urusan bantu-membantu dan bagaimana menjamin kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat kemudian menjadi mereka sedih, mereka merasa tidak ada harapan, hopeless, terus kemudian mereka bengong dan bingung. Ketika mereka bengong, aku mesti ngapain ya? Dan bingung, maka akhirnya tangannya menengadah dan berharap betul kemudian negara turun tangan. Negara memang harus turun tangan, tapi keterbatasan dari negara tidak boleh kita berpangku tangan. Maka inilah yang hari ini gelombang kedua yang sedang kita hadapi. Orang berebut bantuan, kemudian tepo seliro tenggang rasa tidak muncul gitu kan. Orang yang mampu tetap mendapatkan bantuan pun juga dimakan. Meskipun beberapa yang lain, tadi saya dapat video pagi hari menyenangkan sekali, mereka mengembalikan. Ya, di beberapa tempat ini menurut saya keren lah gitu. Tepo seliro tenggang rasanya masih jalan. Nah, bagaimana yang tidak terdaftar, bagaimana tidak tercover? Nah, inilah yang kemudian menjadi polemik yang sangat luar biasa. Akhirnya marah-marah, bikin viral-viral video, terus kemudian saling caci maki. Padahal dibutuhkan kita bersatu untuk melawan corona. Yang dibutuhkan hati kita bersih, terus kemudian kita punya akal, terus kemudian kita berpikir. Bagaimana kemudian kita mencarikan solusi. Nah, ini yang kedua, hari ini kami masih manage. Maka saya sekarang harus mengaktifkan medsos saya, terus kemudian handphone saya, sehingga nomor saya menjadi terkenal di mana-mana sekarang. Tidak hanya di dalam negeri dan di luar negeri. Wabil khusus yang mau minta bantuan. Nah, gelombang ketiganya adalah ekonomi. Maka yang gelombang kedua tadi jaring pengaman sosialnya, sekarang jaring pengaman ekonominya. Jaring pengaman ekonomi kami sudah mencoba merumuskan sebenarnya, tapi pelaku UKM saya kira menjadi penting untuk memberikan masukan pada webinar kali ini. Kami mencoba mengklaster, jadi ada industrinya, ada yang usaha kecil dan mikronya, terus kemudian ada pertanian dalam arti luasnya, ada kemudian satu lagi pariwisata. 4 ini kami jadikan sebagai satu prioritas agar kita bisa melihat dan bagaimana mereka bangkit semuanya. Kenapa ini menjadi prioritas? Kalau yang gede saya biarin. Banyak perusahaan-perusahaan besar kita, ownernya sekarang ada di Singapura.
Saya teleponin mereka, nggak usah takut, nggak apa-apa kok. Anda bantu saja. Saya kira Anda mendonasikan 1 triliun dari duit Anda masih kaya. Itu yang saya sampaikan pada mereka. Apakah donasi itu ke masyarakat, atau Anda akan menjadi off-taker, atau menjadi orang tua asuh untuk UKM. Saya kira ini momentum yang paling baik. BUMN sudah saya ajak bicara, Pak Erick Thohir sudah ke rumah saya, ngobrol banyak kita bagaimana kita menyiapkan jalan keluar untuk jaring pengaman ekonomi ini. Tidak hanya mengamankan saja, tapi bagaimana kemudian kita bisa rebound, terus kemudian kita bangkit lagi, setidaknya dalam 4 bulan ke depan, setidaknya bulan keempat ke depan, UKM kita sudah bisa menggelinding. Orang bisa menjadi entrepreneur, ekonominya sudah bisa berdikari, mencukupi kebutuhannya sendiri, dan jejaring yang besar ini coba kita dorong. Saya sudah bicara dengan teman-teman, para pelaku usaha, juga para ilmuwan-ilmuwan. Pak Tanri Abeng sebagai praktisi kemarin telepon saya, buat saya itu Rizky Ramadan juga, yang menyampaikan, Pak Gubernur, saya itu tertarik dengan UKM. Bagaimana agar itu bisa bangkit? Nah, Pak Tantri, ini tunggu leh tutup, karena saya sedang menyiapkan. Nah, sekarang saya lagi mendesain untuk webinar dengan beliau, tapi sebelum saya sampaikan, saya bilang, saya nggak mau hanya ngobrol, tapi kita mendesain sampai pada rencana aksi, agar kemudian forum ini menjadi forum yang sangat produktif dan solutif. Ini yang ada. Maka teman-teman, dari yang ada ini, baik hari ini kalau kita berbagi pengalaman, kira-kira saya akan mulai dengan pertanyaan saya begini. Apakah kemudian panjenengan yang sudah berusaha dan orang lain yang usahanya mati, dia kena PHK, dia dirumahkan, bisa bergabung? Saya ingin melihat saja, satu dari pertanyaan, passion orang itu seperti apa? Passion panjenengan seperti apa? Passion mereka yang kena PHK seperti apa? Kita perlu melakukan assessment, agar kita bisa mengerti dari passion itu, kamu pengen kerja apa? Nah, inilah assessment awal yang saya kira hari ini dibutuhkan. Kamu apakah ingin kerja di pertanian, pada industri kreatif, ya, kecil menengah, atau mau kerja di industri besar, atau barangkali kamu ingin mengembangkan pariwisata di tempatmu. Begitu nanti dibuka, ini akan banjir lagi kegiatan, tapi kita mesti hati-hati karena kemungkinan masih ada gelombang kedua COVID-19, mungkin dengan OTG dan terjadi mutasi ini, diperkirakan WHO bilang mungkin corona ini tidak akan pernah hilang dari bumi ini. Nah, tinggal nanti kerja para ilmuwan bagaimana agar bisa divaksin sehingga tubuh kita menjadi kuat. Nah, dari pertanyaan itu kemudian pengetahuan dan keterampilan apa sih yang mesti dimiliki oleh mereka yang akan menjadi entrepreneur baru untuk menghidupkan UKM baru, startup, atau mungkin yang sudah berjalan bagaimana mereka bisa, satu, survive dulu, dua, kemudian bisa naik. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Yang kedua, setelah itu saya bertanya, Anda ini punya modal apa enggak? Kalau nggak punya modal, saya kasih mau nggak? Pasti jawabannya mau semua, ngacung semuanya kan. Tapi saya nggak punya duit. Nah, kami kasih duit juga tidak bisa. Kami sudah bicara dengan Kemdagri, Kemdagri juga tidak merekomendasi untuk kasih uang. Maka kami bisa kasih barang. Barangnya apa? Maka kemarin Dinas Koperasi UKM kita sudah mencoba untuk mendeliver satu program. Yang ini masuk kategori standar pertama saya, kondisi darurat. Nanti ada yang jangka pendek, kemudian ada yang jangka menengah. Nah, yang darurat ini mesti kita selesaikan tahun ini. Yang jangka pendek nanti akan kita selesaikan tahun depan. Sehingga saya akan menyiapkan rancangan APBD Provinsi Jawa Tengah yang saya kasih judul namanya RAPBD Pertolongan. Kenapa pertolongan? Karena kita harus menolong semuanya. Sistem akan kita rubah. Yang siap-siap dulu semua pengusaha besar siap lelang, maaf ya, besok kami mau padat karya. Sorry bro, Anda nganggur sebentar. Celengan Anda masih banyak. Nah, yang kecil-kecil ini sudah nggak punya, maka kami akan bagikan di sana. Maka nyetak masker 2.600.000 kalau tidak salah dari UKM cukup bisa mendorong orang untuk bisa survive. Bahkan saya tadi pagi terenyuh, tiba-tiba ada penyandang disabilitas yang menyampaikan, Pak Ganjar terima kasih ya, saya kebagian membuat masker dan kami bisa bekerja, bisa mendapatkan penghasilan. Ini stimulan-stimulan. Nah, setelah ini mau kita dorong untuk bahan baku yang akan kita berikan. Nah, akses modal tadi menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita mencarikan skim. Bank saya persiapkan. BRI sudah saya mintakan izin dari Menteri BUMN untuk bisa masuk melalui KUR.
Nah sekarang bagaimana skim yang bisa kita berikan termasuk bagaimana bunganya. Kalau kemudian bunganya terlalu tinggi, bisa nggak nanti kita minta turun pada pemerintah untuk mengambil sikap ini, mengambil keputusan ini. Kalau tidak, bagaimana kami nanti bisa mensubsidi bunga. Dan kemudian jam kerja kita minta untuk menjadi penjaminnya. Nah kalau kemudian ini sudah bisa dikerjakan, maka dua hal. Keterampilan, passion tadi, pengetahuan untuk berbisnis sebagai entrepreneur baru, harapan kita mereka miliki, sudah ada di dada, ada semangatnya, dan siap bekerja. Lalu modal ini kemudian menjadi teman kedua yang mereka kita harapkan akan bisa memanfaatkan ini. Nah setelah itu yang ketiga, siapa yang mendampingi? Maka hari ini saya baca banyak teman-teman dari asosiasi, pelaku, mungkin nanti dari kampus dan sebagainya, bisa nggak kemudian membantu untuk mendampingi mereka, sehingga inkubator, konseling mesti dilakukan semuanya. Nah, dari sinilah kita harapkan, saya pengen buat program yang cepat. Kalau hari ini bulan Mei, Juni, Juli, setidaknya Agustus itu kita sudah running. Saya sudah pengen mengharapkan, sudah bisa melihat begitu, ada satu karya yang sudah mulai agak stabil, mereka bisa jualan. Jadi produksi sudah bisa, sudah cukup terampil, akses permodalan ada, dan kemudian sekitar bulan Agustus ya mereka sudah bisa jualan. Nah jejaringnya mesti kita bikin. Nah seperti apa itu? Itulah diskusi ini menjadi penting. Saya akan mengakhiri obrolan saya ini, brief saya ini, yang mudah-mudahan ini menginspirasi di awal. Sehingga sebenarnya kita butuh kerja secara pentahelix. Siapa pelakunya, bagaimana ilmu pengetahuan, bisnis, pemerintah, civil society, mereka semuanya akan bisa jadi satu untuk kemudian kita menggarap usaha kecil dan mikro ini yang akan kita laksanakan. Bapak, Ibu, kawan-kawan semuanya, itu yang bisa saya berikan. Dan langsung saja agar efisien, efektif semuanya, saya membuka diri untuk kita bisa berdiskusi. Monggo, hostnya siapa yang akan memimpin, saya persilakan. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa masukan juga Pak Ganjar. Ini ada salah satu saran yang menurut saya menarik sekali untuk mungkin butuh tanggapan dari Pak Ganjar langsung. Assalamualaikum Pak Ganjar, saya mau sumbang saran, mari kita kembangkan marketing referensi. Jadi mungkin maksudnya adalah saling mereferensikan satu sama lain untuk mengembalikan ekonomi negeri ini, khususnya Jateng. Mari bangkit dengan kreativitas, tolong bisa diapresiasi oleh Pak Ganjar. Jadi mungkin maksudnya saling mereferensikan antara satu pedagang dengan yang lain, gitu mungkin jadi gotong royong gitu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ganjar mungkin atas saran ini. Ya, itu teori yang paling benar. Nah, maka mari dalam diskusi ini kita buatkan sistem bagaimana referensi marketing itu bisa diberikan. Saya ngambil satu yang gampang saja lah. Banyak kawan-kawan UKM kita kemudian mendatangi saya, Pak Ganjar, tolong dong masukin di IG Bapak, tolong dong Pak masukin di YouTube Bapak. I do my best lah. Saya coba lakukan siapapun dia. Saya udah membeli keripik, kentang, ya kan, terus kemudian teri nasi, terus kemudian saya beli madu, ya, terus kemudian beberapa orang membuat kaos begitu. Ini yang kita coba bisa dorong. Nah, kalau kemudian teman-teman nanti dari webinar ini bisa membuat satu sistem, mungkin kita akan dorong. Apakah berbasis website, apakah kemudian ada aplikasi untuk saling mereferensikan. Nah, ini ilmuwan-ilmuwan yang mengerti, yang para praktisi, menurut saya penting. Saya setuju banget dan saya rekomendasikan itu untuk kepada banyak orang, sehingga sekarang pas kita lagi dorong, yuk beli produk teman kita, yuk beli produk tetangga kita, yuk beli di warung sebelah, yuk. Nah, itu yang sekarang lagi saya coba gelindingkan. Ada lagi? Ya. Sebentar, ada juga yang bertanya, ini produksi dari IKM Batang, ini produksi kopi dan minuman, tetapi ada usaha juga di APD, di rumah produksi yang di Semarang. Tapi untuk APD saat ini sudah mulai lesu, padahal kan kemarin katanya permintaannya cukup banyak. Terus kemudian kira-kira bagaimana untuk supply ini Pak? Karena kadang-kadang kan kita lihat banyak yang masih mengatakan bahwa keperluan APD ini masih kurang-kurang, tapi ternyata ada UKM kita yang mengalami bahwa mereka sudah produksi tapi penjualan sudah mulai lesu. Ini
bagaimana ini? Ada mata rantai yang terputus gitu mungkin Pak Ganjar? Tidak. Mata rantainya tidak terputus, tapi ini cerita supply demand saja. Jadi ada yang butuh, ada yang bisa mensuplai. Maka pada saat awal semua berproduksi banyak-banyak. Tidak banyak yang menghitung apakah APD-nya nanti akan laku atau tidak. Ya, tidak ada yang menghitung. Maka hari ini mulai banjir APD. Sudah mulai banyak yang mengeluh kepada saya, maskernya nggak laku, APD-nya nggak laku. Karena kebutuhan mulai cukup dan pemerintah kemarin cukup tinggi bantuan berkaitan dengan APD ini. Maka untuk teman-teman yang APD hati-hati, kalau marketnya belum ada, jangan dulu diproduksi. Ya, kalau Anda kemudian harus menjual, sekarang tidak hanya masuk pada rumah sakit, juallah kepada mereka yang memang berada di lini depan. Lini depan ini sekarang ada program yang kita dorong umpama Joko Tonggo, itu bisa dijual di level desa. Agar mereka yang menghadapi para pemudik itu bisa menggunakan APD, agar mereka yang menghadapi mereka yang sakit juga bisa menggunakan APD. Tapi satu pesan saya, ya jangan mahal-mahal Anda jual. Maka saya memberikan warning untuk mengingatkan, kalau Anda tidak punya market yang bagus, tidak Anda siapkan, tolong berhati-hati kalau mau buat produk APD atau masker. Karena hari ini produksi cukup melimpah. Saya disambati banyak teman Mas Gatot untuk Pak Ganjar, saya punya ini kok nggak ada yang beli. Ya memang karena biasa kan permintaan sekarang mulai menurun, jumlahnya banyak. Oke. Oh ya Pak Ganjar, ini ada tadi merespon dari permintaan Pak Ganjar untuk terkait referensi ini, saran marketing referensi ini ada Nita Desemberia ini yang mau berkomunikasi langsung dengan Pak Ganjar. Mungkin Mbak Nita ya, mungkin sudah sudah diaktifkan, mungkin bisa langsung menyampaikan ke Pak Ganjar, silakan. Assalamualaikum Pak Ganjar yang ganteng. Ya, Mbak Nita, benar. Ya, saya hanya ingin menyampaikan pada teman-teman pelaku usaha agar tetap semangat di masa COVID ini. Masa COVID tidak membuat kita hancur, tidak harus membuat kita tidur, tapi lebih semangat. Nah, dari para pelaku saya ingin kita semua punya medsos ya, FB, Instagram dan lain sebagainya. Marilah kita mempromosikan produk teman kita, bukan mempromosikan produk kita, gitu kan? Karena apa? Teman-teman yang ada di yang follow kita adalah orang yang tahu tentang kita. Jadi kalau kita promokan produk-produk teman kita, justru nanti udah di referensi nih sama Nita, berarti barangnya keren gitu kan. Nah nanti produk saya dipromosikan juga oleh teman-teman yang lain. Akhirnya di sini akan ada penyebaran secara signifikan gitu kan. Promo yang gratis, murah dan tetap semangat gitu kan. Itu aja Pak Ganjar. Mudah-mudahan ini ada ada yang bisa mengapresiasi teknisnya, karena saya juga nggak pinter-pinter banget tentang dunia medsos gitu. Oke. Terima kasih Pak Ganjar, mudah-mudahan bisa mengapresiasi saya dari Wonosobo dengan kecap bare saya. Oke, mana kecapnya? Promosikan sekarang, coba kecapnya tunjukin di depan kamera, nggak kelihatan mereknya. Kecapnya pasti nomor 1. Mana ada kecap nomor 2 ya? Oke, lumayan. Ini kecap, ini kecap sudah 50 tahun Pak, tapi saya memang menggunakan sistem yang sangat sederhana. Tapi kalau memang ada waktu nanti Pak Ganjar boleh nyicipi, karena kecapnya belum ada yang menyamain rasanya. Insya Allah nanti kapan kalau Bapak bisa bertemu saya akan sampaikan ini. Terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum. Mas Gatot, boleh langsung. Ya, ini ini barusan saya juga lihat chatnya, ada Mas Yulistia Adinugraha. Ini berbicara tentang perizinan dan perizinan online di notaris. Mungkin Mas Yulistia Adinugraha bisa menyampaikan langsung ke Pak Ganjar. Monggo silakan. Admin mungkin bisa dibuka untuk Mas Yulistia Adinugraha. Ya, selamat siang Pak Ganjar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mas Notaris bilangnya siapa? Kabupaten Tegal, Bapak. Ya, mohon izin untuk menyampaikan bahwa sekarang perizinan untuk UKM juga sudah mudah dan juga pengajuannya juga singkat, tidak berbelit-belit.
Jadi kalau Bapak Ibu UKM mengalami kendala apabila mengurus perizinan, seharusnya saat ini sudah tidak terjadi, karena contohnya di notaris sendiri untuk pembuatan badan hukum koperasi itu sudah melalui online juga, melalui Kementerian Hukum, lalu NPWP juga sekarang sudah melalui websitenya KPP. Jadi NPWP Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Begitupun ketika perizinan berusaha juga sudah melalui website OSS. Jadi semuanya sudah melalui online dan sudah secara terintegrasi secara sistem dan lebih mudah. Jadi mungkin itu aja saja update dari saya, Pak Ganjar. Jadi ini salah satu usaha pemerintah untuk mendukung perizinan UKM biar secara online dan tidak berbelit-belit. Terima kasih. Oke. Ya. Yang lain ada Mbak Sinta Merlinda, ini mungkin bisa diaktifkan mungkin buat admin, pengen berkomunikasi langsung dengan Pak Ganjar. Bagaimana Mbak Sinta, sudah aktif? Ya, monggo silakan. Ya, assalamualaikum Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Saya ini pelaku usaha baru ya Pak. Ya, pelaku usaha baru. Nah, saya ini Pak terkendala di bagian produksinya secara saya kerjakan, tetapi terkendala di bagian pemasaran. Nah, ketika kemarin saya sudah membuat promo produk saya, tidak ada yang mau membeli, tetapi di bagian daerahnya itu tidak bisa dimasuki oleh jasa pengiriman, otomatis kan tidak bisa mengirim, akhirnya gagal. Terus juga ada juga yang sudah meminta produk saya, tetapi dengan syarat sudah memiliki uji lab, sedangkan untuk uji lab itu membutuhkan biaya lagi kan Pak, sehingga sekarang yang bisa saya lakukan itu cuma mempromosikan produk saya secara online dan juga memperbanyak ilmu-ilmu yang mungkin masih kurang bagian pemasaran saya. Nah, saya mau minta solusinya terkait misalnya uji lab itu juga apakah bisa juga dilakukan secara online atau bagaimana supaya permintaan yang meminta kepada saya untuk syarat uji labnya itu bisa terpenuhi gitu Pak. Produknya apa produknya? Kalau saya untuk kopi hijaunya udah memiliki PIRT, tapi masker kopinya ini Pak kan harus diuji lab dulu untuk pajak kan. Nah itu sebenarnya saya bisa mengirim ke outlet-outlet besar yang di daerah di Banjarnegara, tetapi mereka harus mengisyaratkan kepada saya harus memiliki kode sudah diuji lab kayak gitu Pak. Jadinya saya terkendala di situ juga gitu. Anda sudah komunikasi dengan Dinas Koperasi Banjarnegara atau belum untuk minta dibantu? Sudah Pak, sudah. Tapi kan memang kan uji labnya harus ada di Purwokerto. Nah kita kan nggak bisa langsung ke Purwokerto sekarang gitu. Ya udah besok ke Purwokertonya kalau nggak bisa sekarang. Oke, makasih ya. Memang harus menunggu dulu mungkin ya Pak ya. Oke, next berikutnya ada Pak Abeng, mungkin silakan. Oh iya, yang dibutuhkan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Abeng dari Purbalingga. Produk saya knalpot motor khusus. Kemarin Pak Ganjar sempat memegang knalpot ini supaya didaftarkan. Ini produk saya. Tapi zaman-zaman pandemi corona seperti ini, saya terpuruk Pak. Terpuruknya karena ya semuanya jadi pincang gitu Pak. Akan tapi sebelum ada corona sebetulnya saya pernah mengajukan ke BRI cabang Purbalingga. Akan tetapi
katanya belum bisa katanya. Setelah ada corona saya datang lagi ke sana, ngomongnya juga nggak bisa lagi ada corona, nanti nunggu lepas corona, seperti itu. Padahal kemarin saya juga sempat seminar dengan kementerian, katanya boleh kok kalau misalkan itu kondisinya darurat gitu, apa gimana lah, mohon dibantu lah. Saya berkeinginan untuk meminjam dana KUR tersebut, Pak Ganjar. Mau pinjam berapa? Terima kasih. Gimana Pak? Mau pinjam berapa? Saya mau pinjam 150 Pak, untuk pembelian alat tersebut untuk membuat tutup knalpot, untuk membeli alat stamping Pak. Ya Pak Abeng, market Anda bagus nggak? Kalau market saya sebetulnya saya sendiri masih gaptek Pak, perlu dibantu sama orang yang online Pak. Bukan, maksud saya gini. Saya sendiri. Maksud saya gini, knalpot Anda itu sekarang calon pembelinya banyak nggak? Ya banyak Pak, kalau saya sih biasanya lewat Tokopedia, Bukalapak, atau lewat bengkel-bengkel di seluruh Indonesia Pak. Berapa penjualannya? Ada angkanya nggak? Sebulan itu Ya, boleh viral sebulan. namanya rezeki Pak, kadang-kadang satu bulan ada 2, ada 3 kayak gitu. Akan tetapi sebetulnya saya kalau masalah hal online kurang Pak, sebab saya juga di Bogor adalah bengkel, ada dua cabang di sana Pak, ada 2 cabang. Dan kira-kira jenengan omsetnya sebulan berapa gitu aja? Omsetnya 1 bulan saya kurang ini Pak, nggak pernah saya tulisin Pak. Kita main zaman jadul aja Pak. Pokoknya ada uang masuk dibelanjakan seperti itu Pak. Oke, nanti saya jawab ya. Oke, ya mungkin itu dulu Pak Ganjar. Tadi sudah ada 4 penanya. Ya saya jawab dulu ya dari Pak Abeng. Pak Abeng begini, kenapa saya tanya itu agar kita bisa tahu kira-kira jenengan pinjam 100 juta itu bisa mengembalikan atau tidak. Jangan-jangan ada kebutuhannya tidak 100 juta ya, sehingga nanti ini kita bisa dampingi. Maka kalau hari ini ada dari teman-teman Dinkop provinsi, tolong permasalahan tadi diinventarisasi. Pak Abeng di Purbalingga mau pinjam KUR BRI, nanti kita advokasi apa problemnya ya, sehingga forum ini akan menjadi forum yang solutif ya. Tolong dicatat masing-masing satu-satu nanti dari sini. Lalu tadi dari Banjarnegara soal bagaimana klub. Klub ini masalahnya apa? Masalah nggak punya duit atau nggak punya waktu, yang mana gitu kan? Tolong nanti didampingi. Sekali lagi dari UKM-nya itu. Terus tadi kecapnya, bagaimana kemudian kecap itu bisa laku dan saling mempromosikan. Sebenarnya kayak Pak Abeng juga sudah mencoba ya marketplace yang bisa dipakai atau semacam tempat-tempat untuk menjual secara online. Nanti saya akan dorong karena Bukalapak udah siap, Tokopedia udah siap, beli-beli kemarin udah ngomong sama saya, terus kemudian apalagi ya Gojek kemarin juga udah bicara sama saya. Jadi ada 4. Maksud saya ini produk-produk dalam negeri yang bisa kita pakai untuk tadi saling memperkuat pasar yang ada itu. Sehingga kalau itu nanti teman-teman berkeinginan pasca webinar ini, tolong semua daftar. Sekali lagi, tolong semua daftar ya melalui websitenya Dinkop kita, Dinkop UKM Provinsi Jawa Tengah, atau lewat Sadewa Market. Di Sadewa Market yang berbasis web itu, kalau panjenengan semua disampaikan ke sana, nanti kita akan catat. Nanti yang dari Dinkop, tolong di forum itu mungkin ada dikasih satu aplikasi untuk forum chatting. Jadi chat room-nya. Di chat room itu agar bisa terjadi diskusi, terus kemudian semua orang akan bisa saling bantu. Nanti kalau perlu, perbankannya saya minta untuk ikut masuk di situ, sehingga semuanya bisa diomongkan secara online. Cuman kalau kayak tadi itu uji klinis, uji laboratorium, ya nggak bisa online. Masa barangnya dipoto terus dikirim, itu kan harus dites satu-satu, itu nggak bisa ya. Jadi cara menyelesaikannya seperti itu. Itu Mas Gatot. Ya, atur nuwun Pak Ganjar. Ini berikutnya ada, ini banyak sekali yang antusias sekali mau komunikasi dengan Pak Ganjar. Ini
dari Dinkop UM, dari Dinkop Brebes, ini Pak Daniel Afrianto, ini apa sudah online? Mungkin silakan bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur. Ya, itu Demak juga udah ngacung, itu Demak. Demak, mungkin Brebes dulu Pak, ini Brebes masuk antrian duluan. Ya, Nanang, ya. Ya silakan yang sudah. Gimana Pak Daniel? Geser dulu. Oke, Demak mungkin tadi sudah aktif, mungkin? Nah, ini Danielnya perempuan ini. Oke, ini dari Dinkop Umdak, Pak Ganjar. Oh, ini Pak Daniel, monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ganjar. Ya. Saya selaku pengusaha telur asin, produk saya telur asin HTM Jaya yang mungkin Bapak sudah banyak mengenal dengan produk saya. Untuk saat ini saya merasa sangat terpuruk sekali karena apa? Dari awal-awal ada COVID, saya itu pemesanan udah banyak sekali, tapi udah ada pameran di cancel, ada orang hajatan juga di cancel. Sementara kan produk saya itu harus minimal 15 hari dari proses. Karena saya udah banyak permintaan, stok saya tak tambahin. Pertama untuk bulan Ramadan, biasanya juga omset 3 kali lipat dari bulan-bulan yang biasa. Saya udah tak antisipasi. Ternyata di tengah-tengah COVID, stok saya banyak. Terus produk saya itu kebanyakan kan untuk kalau Lebaran untuk kuliner. Pak Ganjarnya kemana? Kebanyakan untuk kuliner sambil jalan, sambil mencicipi, terus buat oleh-oleh juga. Akhirnya dengan adanya COVID kayak gini, nggak ada pemudik sama sekali. Terus orang hajatan juga tidak diperbolehkan. Sementara saya hanya bisa memasarkan lewat online itu aja, hanya lewat Facebook, lewat status, lewat WA, karena saya agak banyak gaptek lah, nggak begitu pinter. Tapi banyak reseller yang membantu saya lewat paket, lewat ini, cuman barang saya itu telur. Jadi untuk mengantisipasi seandainya kirim sekarang, nyampainya 4 hari, 5 hari sampai ke alamat, itu pun banyak rusak. Terus kalau lewat pos itu cepat. Di hari-hari menjelang Lebaran kayak gini, pos itu udah tutup, udah nggak bisa menerima kalau yang produk-produk basah. Akhirnya saya untuk Lebaran ini vakum, dan karyawan saya ini saya kasihan sekali ya. Kalau minta biasanya kan dapat 1 kali gaji pokok. Kalau yang datang ke tempat saya minta ini kan paling tak kasih hanya uang untuk Sabtu gitu aja. Nah untuk kedepannya ini saya masih bingung. Kendalanya nanti saya untuk kesananya itu masih harus punya alternatif yang bagaimana. Minta dibantu masalah pemasaran, kalau masalah mutu dan kegiatan ini saya dibantu dari Koperasi Brebes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next ada Mas Kunto Adi, mungkin admin bisa tolong diaktifkan. Mas Kunto Adi, ada? Tadi? Maturun. Maturun Mas. Siang Pak Ganjar. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kebetulan saya pendamping UKM Kabupaten Sukoharjo Pak. Jadi kami ada beberapa pertanyaan. Nanti kami tunggu Pak Ganjar wonten Sukoharjo nggih Pak. Jadi beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait dengan kolaborasi Pak. Tadi Pak Ganjar menyampaikan tentang pentahelix. Jadi saya tertarik dengan konsep tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana merealisasikan konsep menikah Pak? Jangan sampai kemudian konsepnya sangat bagus tapi nanti dalam realisasi di lapangannya menjadi terkendala. Itu saja Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Ganjar. Apa kita buka dulu? Apa Bapak mau menanggapi dulu? Silakan. Ya, saya tanggapi dulu ya. Jadi problem semua itu omsetnya turun, itu problem semua.
Jadi tidak bisa hari ini dibandingkan dengan tahun lalu, nggak bisa. Orang dapat THR hari ini itu syukur alhamdulillah. Itu bahasa Tiongkoknya damban-ban kamsia. Jadi udah terima kasih banget itu dapat THR. Nggak dapat THR masih dapat gaji aja sudah terima kasih. Jadi kita tidak bisa mengeluh, Pak hari ini omset saya turun, ini pasti turun semua kecuali pulsanya naik semuanya. Apalagi seringkali webinar begini, ya. Jadi ibu-ibu, ya Pak ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita ngobrol itu karena semua omset turun dan kita lagi mencari solusi bagaimana kita keluar dari kesulitan ini. Oke? Jadi kita harus bicara tidak boleh biasa, bicaranya harus luar biasa. Nah luar biasa itu apa? Ini yang kita cari. Bisa nggak umpama telur asin itu Anda ikut masuk program seluruh Brebes, kan ada apa namanya BLT ya, BLT dari dana desa ya. Bagaimana untuk pemenuhan gizinya itu kerjasama dengan Asosiasi Telur Asin Seluruh Brebes. Ini saya contohkan ya provinsi ya. Begitu kawan-kawan nelayan kemarin memberikan kepada kami masukan bahwa Pak Ganjar, ini ikannya juga nggak laku, kami kesulitan. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, karena kami kemarin lagi membagi produk sembako, ikannya kita beli. Terus kemudian kita bagikan kepada mereka yang terkena PHK. Nah, negara, pemerintah bisa memberikan satu insentif. Nah, kalau kemudian di Brebes, katakan mau di-cover dari Brebes dulu aja. Tadi kan ada dari Dinkop Brebes ya. Coba dari Brebes, dites, dicek, desa-desa itu kan lagi bagi nih BST. Bisa nggak kemudian BST Brebes itu ada dua hal yang harus dibeli. Satu beli telur asin, dua beli brambang. Sehingga punya petani pasti dibeli. Terus kemudian kita bagikan kepada masyarakat. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau masyarakat akan dapat telur asin sama brambang. Loh, ini cara yang sebenarnya menjadi stimulan. Maka kalau Dinas Koperasi dari Brebes bisa membantu tadi, maka ini bisa disampaikan kepada kawan-kawan yang jual telur asin. Teman-teman, semuanya harus hitung betul bahwa omset panjenengan pasti akan turun. Jangan pernah bicara seperti tahun lalu. Maka senario terburuk ini yang mesti kita siapkan dengan baik. Webinar ini sebenarnya untuk mencari solusi itu. Lalu bagaimana? Ya, kalau saya dari pemerintah kacamatanya, ayo pemerintah Brebes, tolong dibeli tuh apa namanya telur asinnya. Ya nggak usah semua dibelinya, dikit-dikit tapi semuanya bisa dapat. Bu Emma dari Denkop Koperasi kita ngeluarin duit dari anggarannya 10 miliar. 10 miliar diminta untuk UKM semua buat bikin masker, ya kan? 10 miliar akan menjadi kekuatan untuk mendorong, menstimulasi agar mereka tetap bisa survive, kan begitu caranya. Jadi kalau Brebes bisa melakukan itu, tentu urusan tadi soal telur asin akan bisa diselesaikan. Tadi yang kedua soal apa ya Mas Gatot? Pentahelik Pak. Jadi mungkin Pak Kunto Adi tadi butuh penjelasan tentang pentahelik konsepnya Pak. Biar implementatif. Loh ini belum implementatif Mas. Kita lagi ngobrol-ngobrol gitu. Jadi konsepnya itu adalah hari ini kita mau apa? Umpama di Sukoharjo. Sukoharjo problemnya apa? Bakul jamunya bisa laris nggak? Yuk coba kita kumpulkan. Sekarang hari ini kita minta seluruh rakyat harus imun. Imun yang ngombe jamu nih temulawak sama kunyit. Maka dua ini sebenarnya ada zat di sana namanya kurkuma. Kurkuma itu akan bisa membantu kesehatan kita. Saya itu tiap hari saya ngombe jamu, gua sembarang jamu tak ombe. Nanti rambutku putih ini kayak efek jamu ini. Jadi kalau kita sampaikan seperti itu, maka kekuatan yang ada di Sukoharjo menurut saya bagus. Jika kita kuatkan, Sukoharjo punya apa? Saya ambil contoh aja lah yang jamu. Yuk sekarang wajib minum jamu agar kekuatan kita, imunitas kita menjadi baik. Maka gerakan minum jamu ini akan mendorong harga meningkat. Hari ini, begitu orang mendengar bahwa jahe itu bagus untuk kesehatan, itu bakul jahe susu yang ada di belakang kantor provinsi itu meningkat. Harga jahe sekarang meningkat. Maka petani jahe sekarang harusnya beruntung. Nah inilah yang coba kita selamatkan untuk kita proses bareng-bareng. Maka jamunya tidak lagi jamu yang godokan, pengen yang instan. Pentahelixnya di mana?
Maka kita mencari perusahaan-perusahaan yang cukup besar di sana untuk membantu. Di sana Sukoharjo kan perusahaan besarnya banyak, tekstilnya banyak di sana, industri barunya kan banyak. Suruh mereka bisa didudukkan bersama untuk menjadi off-taker, untuk menjadi pembina, orang tua asuh dari dunia usaha, terus kemudian jalan. Sana juga dekat dengan perguruan tinggi sebelah yang negeri UNS ya, atau UMS yang dekat yang swasta, atau IAIN di sana. Tolong dong bantu kami mengemas yang baik. Tolong dong bantu bagaimana cara membuat jamu ini lebih baik lagi. Kandungan-kandungan apa yang harus ada. Itu pentahelix ya. Kalau kemudian kita bicara dengan aktivis katakan, aktivis UKM kan banyak yang minta ampun. Kalau Anda melihat kami seperti ini, bantu dong kami caranya memasarkan seperti apa. Mungkin ini jejaring kita cukup banyak tidak hanya di satu negara, bahkan mungkin di banyak negara. Hari ini saja Mas Gatot, saya kasih tahu ya Bapak Ibu, kita itu sekarang diminta empon-empon kita oleh Tiongkok. Tiongkok itu mau impor empon-empon kita. Apa artinya? Herbal medicine, jamu di sana dikembangkan luar biasa. Maka Pak Jokowi telepon Trump, ya, telepon presidennya Amerika itu yang Mas Gatot lagi di sana itu. Trump kemudian ngobrol sama Pak Jokowi, ditindaklanjuti, akhirnya nanti kita akan membuat semacam industrial park dalam bidang farmakologis gitu. Ini mau kita buat. Jadi farmakologinya akan kita kembangkan, produk-produk farmasi ini akan kita dorong ya, dan itu kita siapkan. Saya pilihnya di Brebes, soalnya Brebes itu miskin. Jadi mau saya buat industri agar kemudian banyak yang kerja, tidak semua nandur brambang. Udah nandur brambang, terus kemudian penggunaan pestisidanya berlebih, penggunaannya pupuk berlebih, ini akan bahaya untuk kesehatan loh ya teman-teman di Brebes. Maka ini kita coba dorong agar kita ada keseimbangan baru. Jadi kira-kira formulanya begitu. Jadi pentahelixnya seperti apa? Monggo dari webinar ini nanti kita rumuskan. Satu ya, saya ingatkan lagi yang dari Sukoharjo tadi Mas. Mari kita assess. Maka kalau saya membuat Jogotongo, saya tunjukin bukunya. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Jogotongo ini adalah bagian gerakan kita menjaga tetangga. Tetangga yang kita jaga siapa? Mereka kelompok rentan, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, balita, mereka yang mudik, kena PHK dan sebagainya. Anda kumpulkan, Anda catati satu persatu. Bagian ekonomi akan mencatat siapa kena PHK, kamu mau usaha apa, masalahmu apa, perlu pelatihan atau tidak, perlu modal atau tidak, perlu pendampingan atau tidak. Dikontrol. Setelah itu usulkan program, berikan pada dinas koperasi. Ini ada Bu Emma, udah kelihatan mukanya nih. Nah, nanti dari kami akan membuat program. Kami kalau tidak mampu akan kami ajak itu BUMN. Nanti kami akan ajak perusahaan. Pembiayaannya kami siapkan dari APBD. Kalau kurang kami ambil perbankan. Perbankan kita buatkan skim khusus. Jamin nanti dari Jamkrida. Berikan subsidi bunga agar lebih murah. Badan infak sodako kita kerahkan untuk membantu. Kalau tidak salah nanti Bu Emma boleh ditanya. Dalam berapa hari ini kita akan memberikan bantuan melalui Basnas. Jadi kekuatan kita itu banyak, gotong royong tadi kita ada. Nah ini pentahelix sebenarnya yang bisa disampaikan. Nah modelnya seperti apa? Tentu saya tidak punya kemampuan untuk bisa merumuskan in detail ya, sampai detail. Maka webinar ini kita harapkan nanti ada tim kecil yang menyampaikan. Sehingga hasil webinar ini jangan salah ya, ini akan saya pantau. Saya tidak mau pokoknya seminar ini cuma sekedar mengisi masa kosong selagi work from home atau kita lagi puasa, ya daripada nganggur webinar lah jangan. Kita harus carikan solusi. Maka Bu Emma nanti dibantu pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul tadi, ada Kur, Mas Abeng di Purbalingga, Kecap yang tadi ada di mana ya, Banjarnegara, Bakul Dok yang kebingungan doknya nggak laku gitu kan. Ini nanti dibantu. Nah kadang-kadang kita sering membuat gerakan-gerakan kok secara bersama-sama untuk kita bisa membantu yang kecil dan mikro ini. Begitu kawan-kawan. Masih lama, saya sudah 3 kali mencoba untuk mendaftar lewat masih Roman di situ, tapi sudah 5 tahunan lebih itu tidak ada dokumentasinya, dan kami sudah 2 kali mendapatkan sertifikasi BNSP, tapi kami masih kesulitan untuk sertifikasi halanya. Sama nyuwun tulung kalau Bapak membutuhkan rekomendasi untuk jamu, kami sudah kerjakan. Jadi Bapak, terima kasih.
Terima kasih Mas Gatot untuk kesempatannya. Sami-sami. Oke, mau ditanggap dulu Pak Ganjar atau kita lanjut? Yang Bu Laili tadi ngomong apa ya? Suaranya kayak di dalam sumur, nggak pernah kerumuan. Apa Mas Gatot tadi? Tadi beliau menyampaikan bahwa teman-teman dari disabilitas itu punya produk jamu dan masih menunggu sertifikasi halal, Pak. Oh ya, nanti Bu Emma dibantu, apalagi sulitnya. Ya, Jamunya mungkin. apa Bu? Bu Laili jamu apa? Wedang uwo Bapak, wedang uwo. Sudah dibungkusi satu plastik-plastik. Ya. Di contohnya dicoba. Sekedar saya ambilkan contohnya Bapak. Ya, juga dadan numpak angkot sih suwe iki. Boten, saya ambil di ruang produksi sekedar. Regane pinten niku sak bungkus? Begini Bapak contohnya. Satu bungkus isinya 10. Ini harganya itu 50.000. Jadi sak bungkus 10.000. Oh 5.000. 50 Bapak, 50.000. Sak bungkus piro? Satu bungkusnya 5.000 Bapak, satu bungkus. 5.000. Niku uwoe sini apa wae? Plastik, ember. Di 4 empon Bapak, 4 empon atasnya itu. Saya apa aja, isinya apa aja? Ini saya buka dulu berarti. Ya, ngene Bu. Ngene Bu. Ya Pak. Jenengan mengirim tempuri gede. Ya Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tuku 1 juta untuk piro? Udah bisa jawab. Ya, tempuri gede. Alamatnya tekan Bu Emma kuwi, Jalan Gubernur Budiono nomor 8 Semarang. Ya Pak. Ngendi alamatnya? Gangge, ngendi alamatnya? Saya kan di Semarang. Gede. Ya, sekarang diantar langsung aja kalau gitu, Bu. Ya Pak. Boleh saya antar. Terkengko sore. Ya, Oke, terima kasih Bu Laili. Bapak Ibu, ini karena waktu juga terbatas, Pak Ganjar ada agenda yang lain. Kita masih punya waktu sekitar 3 menit lagi. Mungkin terakhir dari Pak Ganjar, saya mohon ada statement dan mungkin launching pelatihan daring ini, Pak. Kan jadi salah satu tujuan kita webinar hari ini adalah Pak Ganjar bisa launching kegiatan daring kita ini gitu. Monggo Pak Ganjar, silakan. Ya, Mas Gatot, Bapak Ibu, teman-teman, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pelatihan ini, mudah-mudahan nanti bisa berbagi. Tadi itu baru pemanasan saja. Nanti yang intinya itu ada banyak pakar, ada semuanya. Ada Bu Emma di sini. Bu Emma nanti dengan stafnya, tolong Bu Emma satu persatu persoalan yang ikut di webinar nanti dibantu satu persatu. Yang bisa diselesaikan langsung selesaikan, yang tidak diinventarisasi. Anggap aja giveaway-nya adalah mendapatkan solusi masing-masing. Jadi tadi yang kenal pot kita temukan dengan BRI, nanti kalau kesulitan sing telepon aku. Oh no. Ini siap-siap Mas Abeng nek utang juga oke ora iso bayar macet sampai nesu neh gitu. Jadi dihitung-hitung gitu ya. Tadi yang telur asin kita dorong coba kira-kira yang dari Brebes bisa nggak ya bantuan masyarakat memasukkan telur asin, contohnya begitu. Atau ditambahi kecap tadi itu yang bakul kecap yang katanya paling enak sedunia, rasanya beda. Mungkin kecapnya kecut jadi rasanya beda. Jadi itu nanti yang bisa kita dorong. Kecapnya udah 50 tahun itu Pak. Makanya mungkin kecap. 50 tahun mana? 50 tahun itu masih expired itu kita. Oke. Nah, teman-teman, maksud saya cerita-cerita ini menurut saya menarik banget. Itu real dan itulah yang nanti kita reformulasi. Kira-kira saya bisa bantu sebelah mana, yang lain bisa bantu mana. Tadi itu menurut saya keren. Mas Brio tadi menyampaikan nanti botak lo mikirin jenengan itu bisa membantu nanti bagaimana solusi-solusi yang baik. Nah, selamat seminar, sehat terus, selalu jaga jarak, cuci tangan terus pakai sabun, jangan lupa pakai masker. Ojo ngeyel. Bagaimana? Sudah cukup? Oke, matur nuwun semuanya. Ya, matur nuwun Pak Ganjar atas waktunya. Kita banyak masukan hari ini dan pastinya untuk webinar hari ini pasti akan ada tindak lanjutnya. Kita akan recap dan akan kita laporkan ke Pak Ganjar. Amin, amin. Mas, terima kasih Mas Gatot, sehat selalu. Oke, matur nuwun.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin ini mungkin mengakhiri sesi webinar kita pada hari ini, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dan HIMSI Jateng yang sudah memfasilitasi webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk para narasumber kita, ada Bu Emma Rahmawati, Mas Bio Hadi Kesuma, Pak Ois Al-Kharani yang sudah memberikan masukan dan materi yang cukup banyak untuk bisa kita pelajari pada hari ini, dan terutama juga kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo yang tadi sudah banyak berinteraksi dengan seluruh semuanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat semua peserta yang hadir di sini, apakah lewat Facebook, lewat YouTube ya, lewat streaming YouTube dan lewat Zoom webinar ini. Dan terakhir juga saya ucapkan kepada tim produksi untuk webinar kali ini, tim dari Dinkop, tim dari HIMSI, dan tim dari Heterospace. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga kita semuanya dikuatkan untuk menghadapi krisis ini dan semuanya tetap dijaga kesehatannya oleh Allah. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan, saya Gatot Indra Putra dari Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.